Semuanya berawal dari rasa kesadaran. Kesadaran akan direnggutnya kebebasan, kesadaran tentang nasib yang sama, kesadaran akan rasanya terjajah, kesadaran terpecah belah, kesadaran bahwa perjuangan lokal hanya membawa hasil yang sia-sia. Semua kesadaran ini membawa banyak pihak pada satu tujuan, yaitu persatuan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Karena dengan persatuan itulah kebebasan bagi bangsa yang selama ini diambil dan dijajah akan direbut kembali. Organisasi Budi Utomo berdiri tahun 1908 oleh para pelajar Stovia yang kala itu sedang semangat membara mewujudkan pergerakan bangsa. Pengaruh baik dari mereka memberikan dorongan bagi pihak-pihak lain untuk membuat organisasi pemuda serupa seperti Jong Java, Jong Sumatera Nenbon, Jong Minahasa, Jong Celebes, Jong Ambon, Jong Bataksbon, dan lain sebagainya. Walaupun masih bersifat kedaerahan, tetapi mulai tampak sifat-sifat nasionalisme dan patriotisme dari dalam diri tiap individu. Melalui kesadaran bersama akan kebebasan yang direnggut, para pelajar dan pemuda mulai membangun persatuan dan rasa persaudaraan yang timbul dari penderitaan yang sama. 30 April sampai 2 Mei adalah tanggal dimulainya Kongres Pemuda pertama di Batavia. Memang persatuan belum didapatkan dalam mufakat, tetapi Kongres Pemuda pertama telah menunjukkan rasa persaudaraan yang kuat antar sesama bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, putra-putri bangsa yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa, karena karunia-Nya lah kita bisa berkumpul pada sidang kali ini. Seperti yang kita ketahui, bangsa kita sudah terjajah, bangsa kita sudah tertindas, kebebasan kita sudah diambil. Tentu saja, hal ini bukanlah sesuatu yang dapat kita terima mentah-mentah. Tentu saja, kita tidak ingin diinjak-injak oleh bangsa lain. Kita memang tidak satu daerah, kita memang tidak satu bahasa, kita memang berbeda kebudayaan. Tetapi jika kita bersatu, kita akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang tidak takut pada segala jenis penjajahan, bangsa yang berani menjunjung tinggi asas kemanusiaan. Dengan begini saya akhiri pembukaan singkat ini. Semoga sidang ini bisa membawa hasil yang terbaik bagi kita semua. Merdeka! 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 Betul sekali pernyataan Pak Tabrani. Kita harus mendapatkan apa yang memang kita dapatkan, yaitu kebebasan. Saya setuju atas opini Pak Tabrani. Itu akan menjadi dorongan besar demi persatuan bangsa. Saya juga setuju mengenai hal tersebut. Memang persatuan sudah sejak lama kita dapatkan. Tetapi itu bukanlah hal yang mudah. Mengatur bangsa sebesar ini membutuhkan banyak tenaga dan waktu. Untuk itulah kita bersatu. Kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Kalau begitu saya menyarankan untuk membentuk bagaimana bangsa besar ini akan menjadi negara. Saya setuju atas usul Pak Yamin. Bagaimana jika kita buat negara ini menjadi wadah aspirasi bagi seluruh bangsa? Saya setuju asal usul, tapi membangun pemerintahan terpusat untuk membangun bangsa ini pasti akan sulit. Bagaimana jika kita buat pemerintahan kedaerahan yang akan berpusat pada pemerintahan utama? Itu adalah ide yang bagus, tetapi ada hal yang saya khawatirkan. Bangsa ini terlalu besar, akan sangat sulit untuk membangun persatuan di tengah jarak yang ada. Jarak bukanlah masalah. Selagi kita bersatu, kita pasti bisa. Benar kata Pak Amir. Jarak tidak akan menjadi rintangan selagi kita bersatu. Dan perbedaan akan menjadi kekayaan, keberagaman bagi bangsa kita. Saya juga setuju atas hal terkait. Tetapi pendapat Pak Soegondo ada benarnya juga. Jarak yang terlalu jauh dapat mengakibatkan sulitnya pendekatan jika suatu daerah mulai bersikap mandiri tanpa memedulikan bangsa lain, persatuan akan sulit dicapai. Tidak Pak, justru persatuanlah yang akan mendekatkan jarak yang jauh dan menghilangkan sikap kedaerahan tersebut. Tenang para hadirin sekalian, saya paham mengatur bangsa sebesar ini dalam waktu satu wadah memanglah sulit. Tetapi cita-cita persatuan bangsa adalah kemerdekaan, dan kemerdekaan itu adalah hak setiap bagi individu. Saya paham, kita memang ingin kemerdekaan, tapi terlalu terburu-buru adalah hal yang salah juga. Bersabarlah, kita harus merumuskan ini dengan cermat secermat mungkin.
Kongres Pemuda pertama memang tidak membawa hasil yang memuaskan bagi para perwakilan daerah, tetapi Kongres Pemuda pertama berhasil membawa dua nilai penting, yaitu cita-cita bangsa Indonesia sebagai cita-cita bersama, dan perkumpulan pemuda yang berkomitmen untuk bekerja sama dalam satu wadah Indonesia. Begini hadirin sekalian, jika memang kecewa atas hasil sidang kali ini, bukan berarti perjuangan kita sudah usai. Semua yang sudah dirumuskan akan ditinjau kembali pada Kongres Pemuda kedua. Tapi Pak, kita harus merdeka secepatnya. Tenang Pak, waktu bukanlah halangan bagi bangsa yang akan merdeka. Kita akan selesaikan ini segera. Benar Pak, yang kita tinggal lakukan sekarang adalah mendapatkan pengakuan dari pihak-pihak yang lain dalam kongres selanjutnya. Walau tidak membawa hasil yang memuaskan, tetapi Kongres Pemuda pertama tetap memberikan hasil yang baik, di mana hasil tersebut akan menjadi rumusan bahasan bagi Kongres Pemuda kedua yang akan diselenggarakan pada Gedung KJB. Melalui Kongres Pemuda 28 Oktober 1928 inilah Sumpah Pemuda yang selama ini kita kenal terlahir. Kongres Pemuda kedua akan diikuti oleh lebih banyak pihak, mulai dari perwakilan daerah sampai para pengawas sidang. Semuanya terlaksana dengan kondusif. Semangat persatuan yang masih tak kunjung padam membuat Kongres Pemuda II menjadi akhir yang akan mempersatukan putra-putri bangsa Indonesia. Suegondo Joyo Puspito selaku perwakilan dari PPPI sekaligus Ketua Kongres Pemuda kali ini membuka acara yang disambut dengan meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hadirin sekalian, putra-putri bangsa yang datang dengan penuh semangat persatuan, dan para pejuang kemerdekaan yang terus mengorbankan semangat persatuan. Melalui Kongres Pemuda pertama, telah kami sepakati bahwasannya bangsa besar seperti Indonesia membutuhkan wadah bagi aspirasi seluruh bangsa. Tetapi, tetap saja kami belum kunjung menemukan hal yang memuaskan demi bersatunya bangsa. Aspek-aspek seperti sosial, geografi, budaya, adat istiadat memang menjadi kekayaan dari tiap-tiap daerah. Tetapi, jangan sampai hal seperti itu menjadi pemecah bagi persatuan bangsa Indonesia. Kongres Pemuda pertama telah menjadi ujung tombak perurusan dasar negara. Diharapkan melalui kongres kali ini, kita semua dapat menyepakati kesatuan secara bersama. Sekian, terima kasih. Merdeka! 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 Pak Suegondo memang cerdas membuka Kongres Pemuda pagi ini dengan kata-kata yang memotivasi bagi para pejuang kemerdekaan. Benar Pak, semoga kali ini kita mendapatkan mufakat. Saya juga berharap begitu. Mari kita awali dengan membahas pendidikan bagi bangsa. Bagaimana dengan pendapat kalian? Menurut saya pendidikan bagi bangsa muda sangatlah penting. Tidak hanya di sekolah ataupun di rumah, tetapi di mana saja. Benar, saya setuju. Karena masa kanak-kanak adalah masa paling bagus bagi pengembangan pribadi agar menjadi lebih baik. Tentu itu adalah hal yang sangat penting bagi masa depan bangsa. Sekarang bagaimana dengan wadah aspirasi seluruh bangsa? Ada benarnya, Pak. Mari kita mulai dari bagaimana bentuk pemerintahan negara Indonesia. Saya punya usul, Pak. Indonesia adalah negara yang besar dengan bangsa yang beragam. Membuat pemerintahan terpusat adalah sangat bagus. Maaf Pak, saya tidak setuju karena bangsa Indonesia ini besar dan beragam. Bukan berarti pemerintah terpusat adalah hal yang baik. Kita harus memikirkan kekayaan daerah juga. Jangan sampai terkena imbas karena sistem pemerintahan terpusat. Bagaimana dengan sistem monarki? Memang mirip seperti terpusat, tetapi melalui sistem pemerintahan monarki saya yakin pembangunan bangsa akan lebih berjalan. Maaf Pak, saya juga tidak setuju dengan hal itu. Sistem pemerintahan monarki dipimpin oleh raja ataupun ratu. Kita tidak mungkin membuat sistem pemerintahan menjadi dinasti. Dan lagi pula, sistem pemerintahan monarki berasal dari barat yang seharusnya tidak kita terima, karena bisa jadi akan menjurus pada komunisme. Bagaimana jika kita membuat sistem pemerintahan Republik Tanah Air Indonesia? Kita tidak perlu membuat sistem di mana yang di atas berkuasa dan demokrasi bagi dijalankan pada sistem pemerintahan ini. Saya setuju atas usul ini. Pemerintah Republik memang paling pas untuk mengatur bangsa besar seperti Indonesia. Kalau begitu, semuanya dari bangsa, budaya, corak, adat, dan istiadat kita satukan dalam nama Indonesia. Setuju Pak, atas itu masalah kita hanya tinggal bahasa persatuan.
Bagaimana jika bahasa Melayu? Saya rasa itu adalah bahasa yang cocok untuk dijadikan bahasa persatuan. Mari kita tinggalkan sifat kedaerahan itu. Tujuan kita adalah persatuan Indonesia, dan kita harus setuju dalam persatuan apapun. Anda benar. Perbedaan tidak menghalangi kita dalam persatuan. Kita adalah satu, Indonesia. Setelah melalui sidang-sidang yang panjang dan menguras pikiran, akhirnya didapatkan sebuah kesepakatan bersama bahwa setanah air, sebangsa dan senegara, serta sebahasa, semuanya adalah Indonesia. Dengan begini, saya selaku perwakilan PPI dan Ketua Kongres Pemuda kedua secara resmi menyatakan bahwa kita semua bersatu dalam persatuan Indonesia. Saya sebagai Wakil Ketua Kongres serta perwakilan Jong Java sangat setuju. Sebagai perwakilan Jong Celebes sangat setuju. Saya sebagai perwakilan Jong Sumatera sangat setuju. Saya sebagai perwakilan Jong Ambon sangat setuju. Saya sebagai perwakilan Jong Batak sangat setuju. Saya sebagai perwakilan pemuda kaum Betawi sangat setuju. Saya sebagai perwakilan pemuda Indonesia sangat setuju. Saya sangat setuju dengan keputusan dari sidang ini. Saya juga sangat setuju dengan hasil dari sidang ini. Sidang berjalan lancar dan semua pihak senang dengan hasilnya. Diam-diam, Muhammad Yamin mencatat semua isi pikiran yang telah dikemukakan oleh para peserta sidang dan dirangkum menjadi Sumpah Pemuda yang kita kenal sekarang. Lalu, W.R. Supratman pun berdiri diikuti oleh hadirin peserta sidang, mengumandangkan lagu Indonesia Raya melalui biolanya. Lagu Indonesia Raya telah dikumandangkan dan didengar dengan khidmat oleh seluruh peserta sidang. Melalui rangkuman dari Muhammad Yamin, Sumpah Pemuda pun terlahir dan seluruh peserta sidang mengikrarkannya. Kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Memang perjuangan sangatlah berat sampai mengorbankan tenaga, pikiran, waktu, darah, dan bahkan nyawa. Tetapi walaupun begitu, semangat perjuangan terus membara sampai akhirnya Indonesia merdeka seperti sekarang. Merdeka!